Baiklah Ananda, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi kita untuk kisi nomor 7. Jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Soal ini terkait dengan komposisi fungsi. Jadi materi intinya itu adalah materi komposisi fungsi. Ini soalnya dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi ini, maka dianjurkan kita mengkonsumsi air rebusan jahe merah untuk menambah imunitas tubuh agar tidak mudah terinfeksi oleh virus corona. Keadaan ini memicu munculnya pabrik-pabrik yang membuat serbuk jahe merah. Pada suatu pabrik pembuatan serbuk jahe merah membutuhkan bahan dasar umbi jahe X. Jadi awalnya dibutuhkan banyaknya umbi jahe sebanyak X. Terus prosesnya dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, menghasilkan serbuk jahe merah setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 2x kurang 1. Jadi awalnya jahe merah sebanyak X ini dimasukkan ke dalam mesin 1 menghasilkan jahe merah setengah jadi yaitu Fx sama dengan 2x kurang 1. Terus tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan serbuk jahe merah dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan x kuadrat kurang 75. Jadi jahe merah yang setengah jadi ini yang 2x kurang 1 ini dimasukkan ke dalam mesin 2 sehingga menghasilkan serbuk jahe merah yang siap untuk dipasarkan, yaitu sebanyak Gx fungsi ini. Gx sama dengan x kuadrat kurang 75. Nah, pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi di atas, manakah di antara pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi di sini ada 5 pernyataan, di antara kelima ini mana yang benar? Itu yang mau kita cari. Oke, dari ilustrasi ini kita buatkan model matematikanya dulu. Bentuk matematikanya seperti apa? Oke, kita buat ya. Awalnya X, yaitu banyaknya jahe merah, umbi jahe merahnya X, terus dimasukkan ke dalam mesin 1 pada tahap 1, menghasilkan jahe merah setengah jadi, ya bubuk jahe merah setengah jadi ya, dalam bentuk Fx. Terus Fx ini dimasukkan ke dalam tahap kedua atau dimasukkan ke mesin kedua menghasilkan serbuk jahe merah yang mengikuti fungsi ini. Gx sama dengan x kuadrat kurang 75. Nah, karena yang dimasukkan adalah Fx, berarti G-nya Gfx. Ya kan? Kan awalnya X dimasukkan ke fungsi F jadinya Fx. Terus Fx ini dimasukkan ke fungsi G untuk tahap kedua jadinya Gfx. Oke. Nah, sekarang kita cari Gfx ini berapa? Apa fungsinya? Oke. Gfx berarti fungsi G ganti X-nya dengan Fx. Ya, dia fungsi G awalnya kan X nih. Fungsi G-nya kan awalnya dalam kurungnya X, sekarang berubah jadi Fx, ya kan? Nah, berarti X di sini ganti, Fx kan udah tahu nih, Fx sama dengan nih, Fx adalah 2x kurang 1, berarti Gfx itu jadinya G dalam kurung 2x kurang 1. Oke, selanjutnya, lihat fungsi G. Fungsi G kita kan X kuadrat kurang 75, berarti itu kalau Gx. Kalau G dalam kurung 2X kurang 1, berarti X-nya itu diganti dengan 2X kurang 1. Jadinya 2X kurang 1 ini jadinya 2X kurang 1 ya. 2X kurang 1 kuadrat kurang 75. Itu jadinya. Ya. Jadi kan X kuadrat kurang 75 nih. Karena dalam kurungnya X. Kalau dalam kurungnya 2X kurang 1, berarti 2x-nya itu ganti dengan 2x kurang 1. Jadinya 2x kurang 1 kuadrat. Kan x kuadrat ubah jadi 2x kurang 1. X-nya jadinya 2x kurang 1 kuadrat. Kurang 75. Oke. Selanjutnya kita kuadratkan ini. Kita kuadratkan ini. Gimana caranya? Caranya kuadratkan 2x dulu. 2x kuadrat berapa? 2x kali 2x, 4x kuadrat. Ya, 4x kuadrat. Ini dia, 4x kuadrat. Terus 2 dikali 2x kali min 1. Jadi pangkatnya ini
kalikan dengan ini, kalikan dengan ini. Gitu cara mengkuadratkan. Ya, apapun angkanya nanti kayak gitu caranya. Pangkat dikali angka depan, kali angka belakang. Ya. 2 kali 2x, 4x, kali min 1, min 4x. Ini dia. Terus min 1 kuadrat. Jadi positif 1. Ini kurang 75 tetap, kurang 75. Oke, kita sederhanakan. Mana yang bisa kita tambah atau kurangkan? Iya, yang sejenis ya. Yang sejenis tuh yang belakang nih kan. Ini kan nggak ada yang sama nih, dipakai kuadrat, X-nya ini nggak, berarti nggak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Yang boleh kita kurangkan ini, karena sama-sama nggak punya variabel ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan ini 4x kuadrat kurang 4x, 1 kurang 75, minus 74. Berarti G dalam kurung fx itu adalah 4x kuadrat kurang 4x kurang 74. Kalau dari sini kita lihat berarti fungsi umum pembuatan serbuk jahe merah adalah 4x kuadrat kurang 4x kurang 74. Itu ya. Berarti otomatis yang C salah. X kuadrat kurang 76. Bukan ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada di pilihan pernyataan A-nya 5 kg umbi jahe merah dapat menghasilkan 6 kg serbuk jahe merah. Coba. 5 kg umbi jahe merah itu berarti X ya. Banyaknya umbi jahe merah kan X tadi kan. Berarti X-nya. Banyaknya serbuk jahe merah kan GFX ini. Berarti kita masukkanlah si 5 ini ke dalam fungsi yang kita dapat ini. Kan ini fungsi untuk untuk hasil jahe merah serbuk jahe merah yang dihasilkan setelah kedua proses, setelah 2 tahap. Ya, jadi kalau dimasukkan X-nya 5 kg. Nah, berapa hasil berapa serbuk jahe merah yang bisa dihasilkan? Oke, coba kita buatkan. Jadi kalau X-nya 5, berarti kita masukkan ke dalam fungsi ini. Berarti X-nya ganti dengan 5. Berarti ini jadinya 4X kuadrat itu jadinya 4 kali 5 kuadrat. Ini jadi 4 kali 5 kurang 74. Ini dia. 4 kali 5 kuadrat kurang 4 kali 5 kurang 74. 4 kali 5 kuadrat, 5 kuadrat 25 kali 4, 100. Ya, 100 ini 20, ini 74. Jadi 100 kurang 20 kurang 74. Berapa? 6 kilo. Berarti kalau dimasukkan umbi jahe merahnya 5 kilo, maka akan menghasilkan serbuk jahe merah sebanyak 6 kilo. Berarti pernyataan A benar. Kalau sebanyak 50 kg serbuk jahe merah dapat dihasilkan dari 6 kg umbi jahe merah. Dari 6 kg umbi jahe merah bisa menghasilkan 50 kg jahe merah. Coba kita cek ya. Kita ganti X-nya dengan 6. Di X-nya 6, masukkan ke fungsinya, gantilah X-nya ini dengan 6. Jadi 4 kali 6 kuadrat kurang 4 kali 6 kurang 74. Hasilnya adalah ini 144 kurang 24 kurang 74. Hasilnya adalah 46. Benar? Salah ya. Dia katanya di sini ditulisnya 50 kilo. Padahal jawabannya cuma 46 kilo. Ya. Oke, kita lihat ini C tadi udah otomatis salah. Karena jawabannya, karena dia mirip sama D dan yang benar itu yang D. Dan E, semakin banyak jahe merah maka semakin banyak serbuk jahe merah yang dihasilkan. Iya enggak sih? Ya kan? Semakin banyak umbi jahe merahnya tuh berarti semakin banyak pula serbuk jahe merah yang dapat dihasilkan dari umbi jahe merah itu. Di pernyataan E benar. Jadi di antara kelima pernyataan ini, yang benar itu adalah pernyataan A, D, dan E. Lanjut kita ke kisi nomor 8, yaitu soal isian. Jika proses pembekuan dinyatakan dalam suatu fungsi fx sama dengan 3 kurang x per 2x tambah 4, maka proses pencairan dapat dinyatakan dalam fungsi invers dari fx. Nilai dari f inverse x adalah, nah
di sini Ibu ada trik cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama, kalau kita punya fx sama dengan seperti bentuk ini per, kan ini ya, per, terus ini ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya itu adalah ini, maka f inverse-nya itu adalah a sama d-nya ini tukar tempat. Jadi awalnya A-nya di atas, D-nya di bawah. Sekarang gantian, D-nya di atas, A-nya di bawah. Terus tandanya berubah. Ini awalnya positif, jadinya negatif. Kalau dia negatif gimana? Berarti jadinya positif. Ya. Oke, kita lihat soal ini. Berarti kita punya fungsi fx sama dengan 3 kurang x per 2x tambah 4. Udah mirip belum bentuknya nih? Belum ya. Ini X-nya depan, B-nya belakang. Ini X-nya belakang. Pindahin dulu. Berarti jadinya berapa? Minus X tambah 3. Berarti fx itu adalah min X. Min X-nya pindahin ke depan, 3-nya ke belakang, biar mirip bentuknya dengan ini. AX tambah B, CX tambah D. Ya. Berarti kalau di sini, kalau kita sesuaikan bentuk ini, A-nya itu adalah ini minus 1, angka di depan X kalau nggak dituliskan 1 ya. Minus, ada minus berarti minus 1, berarti A-nya minus 1, dan D-nya adalah 4. Nah, tukar tempat aja, tukar tempat dan tukar tanda. Berarti kalau dia 4, ini minus 1 kan, pindah ke sini jadinya positif 1. 4 pindah ke sini jadinya negatif 4. Gitu. Jadi inverse-nya jadi F inverse-nya jadinya apa? Minus 4 ya kan ini. 4 pindah ke sini jadi minus 1. Salah. Minus 4. 4-nya pindahkan ke sini jadi minus 4. Terus minus 1-nya pindahkan ke bawah jadi positif 1. Ini dia. Positif 1. Ya. Terus yang 3 sama 2-nya, 3 sama 2 tetap. 3 sama 2X tetap. Yang bertukar tempat cuman yang di depan X ini si A dan D. Ya, di sini A-nya kan minus 1 ya. A minus 1, D-nya 4. Jadi A-nya ganti pindah tempat ke sini, minus 1 jadinya positif 1. Ini dia. Terus 4, positif 4 pindah ke sini jadi minus 4. Ini dia. Berarti F inverse X, ini lupa Ibu menulis inverse-nya. Kita tambahin ya, minus F inverse. Nah, tuh. F inverse X sama dengan minus 4X tambah minus 4X tambah 3 per 2X tambah 1. Inilah jawabannya. Oke. Nah, kita lihat soal kisi nomor 9. Ini mengenai trigonometri. Seorang anak mengamati sebuah pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 120 km. Dengan sudut elevasi itu sudut penglihatan ya. Sudut si pengamat melihat. Jadi kalau di sini kan pengamatnya anak ya. Jadi anak ini, sudut anak melihat. Ada theta di sini dilambangkan. Sudut elevasinya berubah-ubah. Manakah pernyataan yang bernilai benar? Oke, kita gambarkan dulu segitiganya. Jadi segitiga ini kita gambarkan lebih besarkan supaya nampak ya. Kita ikuti pernyataan A. Pernyataan A katanya ini alfa. Ini alfa ini alfa ya, alfa. Terus atau sudut pandang elevasi anak. Terus di sini dikatakan ketinggian pesawat terbang. Jadi ketinggian tuh yang ini ya. Pesawat terbangnya ini berarti ketinggiannya yang garis ini. Nah, kalau di segitiga ini berarti bagian ini. Sisi ininya ya, sisi tegaknya. Nah, ini 120 km. Terus sudut elevasinya berubah-ubah. Kadang kalau 45 kadang 45, kadang 60, kadang 90. Ya. Oke, kita cari nih. Kalau ini katanya saat alfanya sudut elevasinya 45 derajat, jarak anak dengan pesawat. Jarak anak dengan pesawat berarti yang ini ya. Nih, yang miring.
Sisi miring. Sisi miring itu adalah panjang atau jarak anak dengan pesawat. Jarak anak dengan pesawat. Nah, gimana cara menghitungnya? Cukup kita pakai ini alfa ya. Ini depan, ini miring. Rumus apa tuh? Depan per miring. Ingat rumus trigonometri depan per miring. Nah, ya. Sinus ya, sinus. Jadi sinus alfa itu rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Depan kan ini alfa nih, depannya yang ini. Miring yang ini. Ya. Oke, kita masukkan. Kalau alfanya 45 dulu ya. Kita coba yang 45. Kalau sinus alfanya 45, berarti sisi ini 45, depannya berapa nih? 120 ya. Miringnya D. Di 120 per D. Terus apa? Sinus 45 berapa? Kita ubah setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 itu hafalan ya. Sin 45, sin 60, sin 90, sin 30. Kalau sudah lupa, coba buka lagi bukunya, buku pelajaran kelas 10-nya tentang sinus. Dihafal lagi, sin 30 berapa, sin 45 berapa, ya. Nah, sini sin 45. Sin 45 itu berarti setengah akar 2. Setengah akar 2 itu selain setengah akar 2 boleh juga kita tulis 1 per akar 2. Kalau setengah akar 2 kan bentuknya rada gimana? Ada pecahan, ada angka biasa, jadi agak ribet kita menghitungnya kan kalau pakai rumus ini. Jadi kita pakai yang 1 per akar 2. Sama kok. 1 per akar 2 itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Ya. Jadi boleh pakai ini supaya kita lebih simple untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Jadi 1 per akar 2 ini 120 per D. Terus kali silang D kali 1 D. 120 kali akar 2 jadi 120 akar 2. Berarti D sama dengan 120 akar 2. Artinya jarak anak dengan pesawat itu adalah 120 akar 2 kilometer. Ini dia. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan A benar, B katanya 240. Salah ya. Salah. Oke, lanjut kita coba lihat yang alfanya 60. Nah, gimana kalau sinus 60? Sin 60 berarti kalau alfa ini 60 berarti sin 60 sama dengan 120 per D. Ini dia 120 per D. Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3 atau boleh juga ditulis akar 3 per 2. Ya, setengah akar 3 sama saja dengan akar 3 per 2. Ini sama dengan ini 120 per D. Terus apa? Sama kayak tadi kali silang. D kali akar 3 D. 2 kali 2, 120, 240. Terus akar 3-nya pindah ke sini karena hubungannya adalah akar 3 dengan D itu dikali ya. Berarti pindah jadi bagi. Berarti D sama dengan 240 per akar 3. Bagi ya, bagi itu kan per. Terus gimana kita rasionalkan? Sama-sama kali akar 3. Akar 3 per akar 3. Berapa? Akar 3 di bawah ini kali akar 3 kan jadinya 3 ya. 200 berarti 240 per 3 akar 3. 240 bagi 3, 80. Berarti 80 akar 3. Berarti jarak dari si anak ke pesawat jika sudut elevasinya 60 derajat adalah 80 akar 3. Berarti pernyataan D yang benar. Pernyataan C salah. Ya, dibilangnya 160 salah dong. Oke, lanjut. Yang E. Saat alfa 90 derajat, jarak anak terhadap pesawat sama dengan ketinggian pesawat. Saat alfa 90 derajat. Jadi kalau alfanya 90 derajat, kita buatkan nih. Di sini ya. Ini anak berarti kayak gini dong, lurus ke atas kan? D-nya. Ini alfanya di sini. Alfanya ini kan, ini 90 kan? Ini 90 atau siku-siku. Berarti ini pesawat di sini.
Pesawatnya di sini, ini anaknya di sini. Sudut elevasinya 90 derajat, nih dia. Berarti apa? Jarak anak ke pesawat sama dengan tinggi pesawat, ya kan? Nih, jarak anak ke pesawat berarti sama dengan tinggi pesawat, sama dengan ini. Jadi saat alfanya 90 derajat, jarak anak terhadap pesawat sama dengan ketinggian pesawat. Oke? Betul, pernyataan E. Jadi pernyataan yang benar itu pernyataan A, D, dan E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kisi-kisi nomor 10, soalnya menjodohkan. Berdasarkan soal nomor 9, pasangkanlah trigonometri yang benar untuk alfa 60 derajat pada bagian A dengan memberi tanda panah ke bagian B yang merupakan nilainya. Jadi alfanya kan 60 derajat nih. Jadi pasangkanlah dari nilai bagian ini bagian A ke bagian B yang benar. Ini sifatnya hafalan saja, jadi Ananda coba hafal lagi, cari lagi di catatannya atau di buku pelajarannya, atau boleh juga di Google dicari tentang trigonometri sudut-sudut istimewa dan hafalkan, ya, hafalkan. Kalau ini alfanya 60 derajat, jadi cosnya cos 60. Cos 60 berapa? Ini hafalan nih sifatnya. Setengah, ya, ini dia panahnya setengah. Terus tan nanti dulu sin 60 setengah akar 3 yang hijau, baru tan. Kalau lupa tan boleh bagi aja, sin bagi cos. Kalau lupa ya, berapa nilai sin? Setengah akar 3, cos setengah, setengahnya coret, kan dibagi ya, setengahnya coret tinggal akar 3, berarti tan alfa akar 3. Oke? Sekannya gimana? Berarti otomatis satu-satunya pilihan sekan pasti 2. Oke, ini sifatnya hafalan, tidak terlalu banyak jalan, tidak ada jalan malah. Jadi Ananda silahkan menghafal lagi trigonometri sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 30, 60, 45, 90, 200, 180, 270, 360, dan sebagainya. Cari aja di Google, ada tuh banyak ya. Oke. Soal nomor atau kisi nomor 11. Ini dengan memanfaatkan besar sudut di setiap kuadran, sudut-sudut yang bernilai positif dan negatif pada gambar, maka nilai tan 240. Ini sudut istimewa juga, tapi di berbagai kuadran. Ya. Tan 240 kan di sini udah dijelaskan nih. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 yang positif cuma sin dan kosekan. Kuadran 3 yang positif cuman tan dan cos. Tan dan kotangen. Di kuadran 4 yang positif cuman cos dan sekan. Jadi kalau tan 240 ini kan 0 sampai 90 nih. Jadi 240 di mana posisinya? Sini ya. Di kuadran 3 ada 240 antara 180 sampai 270, kan ada 240 dalamnya kan. Jadi 240 berada di kuadran 3, berarti yang positif di kuadran 3 tan dan kotan. Pas ini soalnya tan, berarti tannya positif ya. Kita tuliskan. Caranya kita pakai 240 itu 180 tambah berapa hasilnya 240? Tambah 60 ya, tambah 60. Kalau di kuadran 3 gitu, 180 tambah berapa hasilnya? 240. Kalau di kuadran 2 berarti 180 kurang. Nah, Ibu tuliskanlah. Ini 180 kurang. Misalkan sin dimintanya sin berapa? 120 misalkan. Nah, sin 120 ini, 120 kan letaknya di kuadran ini ya, di kuadran 2.
di antara 90 sampai 180 kan ada 120-nya kan. Berarti kita pakai 180 kurang, berarti sama dengan sin 180 kurang berapa hasilnya supaya 120? Kurang 60. Nah, gitu caranya. Gitu juga dengan tan ini. Kalau kita di kuadran 3 pakai 180 tambah. Kalau di kuadran 2 180 kurang. Cara menentukan kuadrannya lihat sudutnya. Kalau sudutnya kalau 120 berarti di kuadran 2 nih kan posisinya. Kalau kuadran 1 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Ya. Jadi kalau 240 berarti di kuadran 3 antara 180 sampai 270. Nah, kalau tadi 120 berarti di kuadran 2 antara 90 sampai 180. Oke? Terus kalau udah seperti ini apa lagi? Berarti baru ikutin tannya. Kalau kuadran 3 tannya positif kan? Berarti tan berapa? Tannya 60, 180-nya hilang, jadi tinggal 60. Sama kayak gini. 180 kurang, berarti ini jadinya sin 60. Kita lihat dulu, di kuadran ini sinnya positif kan? Ah ya, berarti sin 60 di sini. Jadinya. Ya, jadi kalau ini kita lanjutin, jadinya sama dengan sin 60. Itu dia. Sin 60. Kalau ini tan 60. Nah, tan 60 kan kita udah cari tadi. Berapa? Akar 3. Ya. Atau kalau misalkan lupa, boleh pakai rumus sin per cos. Jadi tan 60 itu sama dengan sin 60 per cos 60. Ya, rumusnya itu. Kalau tan 30, berarti sin 30 per cos 30. Kalau tan 45, berarti sin 45 per cos 45. Masukkan angkanya, sin 60 kan setengah akar 3, cos 60 setengah. Nah, jadi gini. Sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah. Coret dong setengahnya karena sama-sama setengah. Jadi tinggal akar 3. Oke, berarti jawabannya adalah akar 3. Nanda, kita lanjutkan pembahasan kita untuk kisi soal nomor 12. Nah, kisi soal nomor 12 ini jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Materi ini adalah materi aturan sinus. Aturan sinus. Oke, kita coba baca soalnya. Andi mengamati puncak jembatan titik C. Jadi titik C ini puncak jembatan dari rumahnya. Rumahnya di titik A. Dan dari arah yang berlawanan, Budi juga sedang mengamati puncak jembatan dari rumahnya di titik B. Posisi Andi dan Budi saat mengamati puncak jembatan ternyata membentuk segitiga ABC. Nih, ada ABC dihubungkan jadi sebuah segitiga. Jika jarak titik A ke C sama dengan 150 meter, A ke C ini 150 meter, besar sudut CBA sama dengan 30 derajat. CBA 30 derajat berarti di sini ya. 30 derajat dan sudut BAC 45 derajat. Berdasarkan ilustrasi di atas, manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Jadi ini ada beberapa pernyataan yang akan kita tentukan nilai kebenarannya. Jadi pertama kita jawab, kita buatkan lagi segitiganya. Segitiga ABC di mana kita masukkan angka-angkanya ini. Yang pertama jarak dari A ke C 150 meter, ini dia. Terus besar sudut CBA 30 derajat. CBA berarti ini ya, 30 derajat. Terus BAC 45 derajat. Nah, dari sini kita lihat, kita cari dulu jarak B ke C atau jarak dari rumah Budi ke puncak jembatan. Nah, kita cari menggunakan aturan sinus. Aturan sinus seperti ini, AC nih 150 per sin sudut di depannya. Ini ya. Tandain.
Nih, 30 derajat kan sisi di depannya adalah 150. Terus kalau 45 derajat sisi depannya BC. Ya, berarti 150 per sin 30 nih. 150 per sin sudut di depannya. Ini 150 per sin 30 sama dengan BC per sin 45. Jadi dia berpasang-pasangan antara sudut dengan sisi depannya. 30 derajat, sisi depannya 150, berarti pasangannya 150, berarti 150 per sin 30 ya. Ini dia pecahannya. Terus yang 45 derajat pasangannya sisi BC. Jadi BC per sin 45. Ini dia. Selanjutnya tinggal kita masukkan sin 30 berapa? Setengah ya. Sin 45 setengah akar 2. Ini dia. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2. Terus apa lagi? Kalau dia sama dengan terus per seperti ini, berarti boleh yang sesama. Atas sama atas boleh coret, bawah sama bawah boleh coret ya. Jadi ini bawah sama bawah kan punya setengah-setengah nih. Kita coret aja biar lebih sederhana. Jadi setelah itu kali silang. BC kalikan ke sini, ini udah habis, tinggal 1, jadi BC 150 kali akar 2, jadi 150 akar 2. Jadi BC sama dengan 150 akar 2 meter. Jadi jarak dari rumahnya Budi atau di titik B ke puncaknya jembatan itu jaraknya 150 akar 2 meter. Kita lihat di pernyataan ini. Berarti bisa kita tentukan nih. Nih, berarti pernyataan nomor 5 betul ya. Jarak rumah Budi ke puncak jembatan 150 akar 2 meter ini. Yang kita cari tadi. Berarti otomatis pernyataan 4 salah. Ya kan? Pernyataan 4 salah karena dibilangnya jarak rumah. Oh, salah. Maaf, keliru Ibu. Berarti pernyataan nomor 4 benar atau salah? Benar ya? Benar. Terus ini kita lihat dari pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1, jarak rumah Andi ke puncak jembatan lebih jauh dibandingkan jarak rumah Budi ke puncak jembatan. Benar atau salah tuh? Jarak rumah Andi ke puncak jembatan berarti A ke C lebih jauh daripada B ke C. Daripada rumah Budi ke puncak jembatan. Salah ya. Yang seharusnya lebih jauh itu adalah Budi ke puncak jembatan. Berarti jawabannya pernyataan yang benarnya pernyataan nomor 2. Terus yang 3, jarak rumah Andi dan Budi ke puncak jembatan sama. Beda. Andi ke puncak jembatan 150, rumah Budi ke puncak jembatan 150 akar 2. Beda kan? Jadi pernyataan 3 salah. Pernyataan 4, jarak rumah Andi ke puncak jembatan. Andi ke puncak jembatan 150 meter. Sudah ada di pernyataan tadi. Bahwa jarak rumah Andi ke puncak jembatan 150. Berarti pernyataan yang nomor 4 itu benar. Berarti pernyataan yang benar itu pernyataan nomor 2, 4, dan 5.